telah menyampaikan tanggapan terkait dengan diskusi pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, mungkin kami tidak mengembali dan sudah bisa narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang kami tindak lanjut pada para narasumber untuk menanggapi hal-hal yang disampaikan dari teman-teman dari Bu Rosi, terus dari Pak Dr. Ahmad, Pak Taufik. Sebelum kami diskusi yang teman-teman yang lain yang hadir pada sore hari ini, mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Direktur dari Kementerian Keuangan, dari Bu Liatu, juga dari Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Oke, untuk pertama kami persilakan kepada Pak Direktur dari Kementerian Keuangan tanggapan ataupun respon dari para penanggap tadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih Bapak Ibu semua tadi kami mendengarkan masukan, komentar. Saya kira juga semua itu adalah intinya untuk membangun semuanya ada perbaikan di dalam tata kelola di dana bagi hasil. Mungkin saya tidak akan menyinggung isu teknisnya, tapi ingin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara secara nasional, apa yang terjadi di secara kenasionalan ini itu adalah hasil di dalam masing-masing daerah. Jadi apa yang terjadi di Sabang sampai apa yang terjadi di Merauke, kalau kita kumpulkan itulah jadinya Indonesia. Kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang di Sabang sama tingkat pertumbuhan ekonomi yang di Merauke, itulah yang menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat, secara nasional. Jadi itu menunjukkan bahwa unsur strategis yang apa yang terjadi di daerah itu menjadi sangat penting. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa pemerintah tidak percaya dengan pemerintah daerah. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa itu sebetulnya tidak benar, Pak. Tidak ada unsur ketidakpercayaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tidak ada. Tetapi kita tentu semangatnya adalah sama-sama nih membangun secara nasional. Karena apa yang terjadi saya sampaikan tadi di awal, yang terjadi di Sabang, yang terjadi di Merauke, yang terjadi di ujung Indonesia ini adalah itulah yang menjadi gambar Indonesia secara keseluruhan. Makanya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus ikut bersama-sama. Jadi kalau kita ada pemerintah pusat melihat apa yang terjadi di Aceh misalnya, itu tentunya dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di Aceh ini bisa memberikan dampak positif yang terjadi untuk secara level nasional. Jadi saya kira juga tadi bahwa tidak benar bahwa kan tidak sepakat tuh kalau pemerintah pusat dibilang tidak memiliki trust. Saya kira trust itu sudah ada, kepercayaan itu ada. Kenapa ada? Itu kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, katakanlah dari sisi transfer misalnya, terlepas ada yang usulan besaran transfernya perlu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, dengan unsur keadilan. Saya kira dengan mekanisme yang sekarang itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah itu bukan hanya menaruh kepercayaan yang besar, tetapi menganggap bahwa pemerintah daerah itu adalah bagian dari kebijakan secara nasional. Makanya kebersamaan itu tentunya harus terlihat di dalam sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Makanya harus duduk bersama-sama. Jadi kalau duduk sama-sama yang terlalu sering, tidak berarti pemerintah pusatnya intipin pemerintah daerah, Pak. Jadi itu memang adalah untuk intinya memperbaiki kondisi yang ada. Kemudian tadi ada sedikit teknis bahwa di dalam tarif, kan kita tahu Bapak Ibu, ini kan kebijakan transfer ini kan adalah tidak terlepas dari unsur politis. Jadi kalau kita lihat isu transparansi, ini kan kebijakan besaran alokasi BBH segala macam ini kan sudah dibahas dengan DPR juga. Disitulah unsur politisnya. Nah di situ juga terjadi unsur transparansinya. Jadi di awal sekali itu sudah terjadi unsur transparansi yang memang sudah dibuat secara sistem. Artinya
wakil kita di DPR itu sudah tahu berapa besar alokasi untuk masing-masing daerah yang menjadi konstituennya. Ini adalah satu bentuk proses dari transparansi yang memang sudah dibentuk oleh aturan kita. Jadi saya pikir memang kalau untuk transparansi tadi itu adalah memang unsur politis sudah terbentuk di sana, dan ini juga kalau tadi kita lihat ada pertanyaan dari Pak Taufik kalau masalah tadi bahwa kenapa harus 80%, kenapa nggak lebih besar, kenapa tidak lebih kecil. Tentunya sebetulnya saya juga tidak ikut terlibat pada waktu itu, tetapi tentunya banyak pertimbangan, Pak. Selain dari pertimbangan politis, tentunya ini ada pertimbangan dari sisi administrasinya, misalnya administrasi PPh orang pribadi, pasal 21 ini tentunya akan lebih mudah diadministrasikan oleh pemerintah daerah karena itu akan dibagikan lagi kepada pemerintah daerah. Kalau 21 kan diolah oleh pemerintah pusat, kemudian dibagikan lagi ke pemerintah daerah. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, kenapa yang di daerah misalnya PBB lebih besar? Karena memang PBB alokasinya di daerah dan pemerintah daerah yang paling paham dengan objek pajak PBB-nya. Jadi memang itu Pak, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kenapa harus menjadi angka sekian dalam besaran transfernya. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa intinya bahwa dari kebijakan kita, saya ingin sekali lagi menekankan yang masalah kepercayaan tadi. Saya ingin menekankan bahwa semua kebijakan fiskal kita sekarang, khususnya dengan TKDD ya Bapak Ibu, transfer, itu sudah sebetulnya lebih memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Artinya bagaimana pemerintah daerah itu menggunakan dananya. Dan itu terlihat bahwa pada prinsipnya kalau Kemenkeu itu kan kami tidak berusaha untuk mengatur penggunaannya secara berlebihan, hanya di 20% untuk infrastruktur, itu juga untuk masyarakat yang di daerah. Nah, akan tetapi kalau kita lihat tadi ada usulan asimetrik transfer misalnya, transfernya berdasarkan kebutuhan di daerah, ini sudah tergambar di proses di dalam BAU, karena di sana sudah tergambarkan. Nah, kalau nanti misalkan masalahnya kalau dari sisi kebutuhan daerahnya berbeda-beda, kemudian dari sisi DBH-nya ini memang dianggap tidak menggambarkan kebutuhan di daerah yang berbeda-beda, tentunya kita harus balik lagi nih melihat filosofinya dari dana bagi hasil itu sendiri, dari revenue sharing itu sendiri, karena revenue sharing ini intinya memang dia untuk diarahkan untuk vertical imbalance, akan tetapi dia juga harus menggambarkan keadilan nasionalnya. Jadi tentunya itu tadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan. Saya kira itu dari tambahan dari saya atau komen dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Baik.